A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah ketemu lagi di pagi hari ini. Baik jamaah, nih kita semua tentunya pasti pernah punya pengalaman meminjamkan uang pada teman atau sama keluarga atau sama siapapun. Tapi pas ditagih itu yang punya hutang galaknya minta ampun. Terkadang juga lebih galak yang ngutang daripada yang ngutangin. Nah ini makanya bicara soal meminjamkan uang nih. Kadang yang minjem itu kalau misalnya lagi minjem miris banget sampai kita tuh kasihan ngelihatnya. Tapi saat ditagih mereka itu bener-bener galak banget. Bahkan bisa sampai ghosting. Nah apa itu ghosting? Ngilang. Nah makanya nih bahkan bisa sampai kita nih di blok yang minjemin uangnya. Makanya hari ini kita akan bahas pada tema kita yang luar biasa. Temanya adalah minjem doang, pas ditagih ngilang. Masya Allah. Baik jamaah, nah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sering jual dua kak, mentang munduran tekit terus sama orang. Dua kali orang udah paling double, tiga kali orang double. Tapi orang juga ada lima anak sebagai orang tidak ada begitu berarti pulang terus kita ada bisa diri masih begitu. Astagfirullahaladzim. Aduh ini memang sering terjadi ini di kota-kota besar. Enggak di kota-kota besar aja, di kota-kota kecil juga sering terjadi. Nah sekarang saya mau ke Habib dulu ini. Bib, Afwan Bib. Ini kita bicara soal tagih menagih hutang atau masalah hutang. Ini sebetulnya kalau misalnya menurut sudut pandang Islam, apakah benar hutang itu idealnya atau baiknya terdapat batas waktu pengembalian dalam peminjamannya? Bagaimana nih Bib? Mohon penjelasannya Bib, silakan. Baik. Terima kasih Ustadz Mikdad, para guru, Amin. Ustadz Ahmad, Ustadz Syam, dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tadi kalau kita melihat serem ya orang ngutang lalu kemudian ditagih malah galakan dia daripada yang nagih. Betul Bib. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang merupakan ayat terpanjang. Surah Al-Baqarah 282. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah tersebut, ayat tersebut dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya. Hadirin wal hadirat, kalau kita melihat ayat ini turun belum ada yang namanya baca tulis. Zaman itu kaum muslimin itu sebagian besar mereka adalah ummi, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Allah menurunkan ayat terpanjang di dalam Quran, itu bukan bicara tentang zikir kepada Allah, tentang hal-hal yang sifatnya ibadah mahdoh, tapi justru bicara tentang ekonomi Islam. Ya. Allah katakan, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, kalau kalian itu punya hutang, ya, bidainin dengan satu hutang ila ajalin musamma, yang ada waktu tenggat waktunya, maka faktubu, wajib dicatat. Nah para ulama menyatakan ini ayat mengilhami yang namanya akuntansi di dalam Islam. Ya, dulu belum ada begitu akuntansi. Tapi ayat ini sudah nyuruh, wajib dicatat. Ya. Lalu yang kedua di dalam ayat ini dikatakan, wal yaktub, ya bainakum katibun bil adli. Hendaklah ada orang yang mencatat, ya dengan adil, ada pencatat. Nomor 2 luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang panjang itu, wastashhidu, ya syahidaini mir rijalikum. Hendaklah ada saksi, 2 orang saksi yang adil dari laki-laki di antara kalian. Jadi sudah dia wajib dicatat. Lalu kemudian juga dia juga dikatakan harus ada yang nyatetnya, ya pencatat sekretaris. Yang ketiga harus ada saksinya. Kemudian kata Allah di dalam ayat itu juga dikatakan baik saghiran au kabiran, ya. Walaupun itu hutang kecil, saya cuma berhutang 50.000 atau 10.000, tapi kalau tenggat waktu catat, ya. Nah ini ayat terpanjang. Jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa hendaknya kita hati-hati dengan masalah hutang ini, ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, ya, apakah ada tenggat waktu di dalam hutang? Tergantung dalam fikih syariah dikatakan tergantung akadnya, ya. Orang kalau ngutang kan biasanya bilang dia, ya.
saya ngutang segini, nanti bulan depan saya bayar. Nah itu akadnya. Bulan depan dia wajib bayar. Ya. Saya berutang sama Anda, nanti 3 bulan lagi lah, insya Allah, atau 6 bulan lagi saya bayar. Nah itu akadnya. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia tidak menyampaikan, kalau saya ada uang, maka saya bayar. Ya itu berarti tergantung sampai dia ada uang atau tidak. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kata para ulama ada 3 adab. Ya. 3 adab bagi orang yang memberi piutang, 3 adab bagi orang berhutang. Ya, jangan kebalik-balik ya. Bagi yang berpiutang apa? Yang ngasih hutang itu, ya. Pertama hendaklah dia memberikan kelapangan sampai orang yang berhutang mampu bayar. Ya, itu adabnya kalau kita ngasih hutang sama orang. Yang kedua kata para ulama, bukan hanya kita memberikan keleluasaan, juga yang kedua, kalau orang itu tidak mampu bayar, hendaklah dia memberikan keringanan atau bahkan mengikhlaskan sama sekali. Orangnya nggak mampu sama sekali. Lalu kita paksa-paksa, jangan. Ya. Kita dapat pahala. Yang ketiga, kata para ulama, ya bagi orang yang memberikan hutang, itu adalah hendaknya menagih dengan cara yang baik. Ya. Nah itu 3 hal. Lalu yang 3 hal untuk orang yang berhutang, pertama dia wajib yakin bisa bayar. Jangan sampai ngutang kita nggak bisa bayar. Ya. Nah maka dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhutang dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa penjelasan. Jadi memang alangkah baiknya ada saksi biar pas ditagih nggak pura-pura hilang ingatan, Beb ya. Betul. Kalau misalnya nggak ada saksi, loh enggak perasaan nggak janji tanggal segitu. Nah itu dia makanya pentingnya ada saksi di dalam berhutang. Masya Allah. Baik, luar biasa jemaah, ini bicara soal hutang memang nggak ada habisnya nih. Tapi yang paling saya kesel, ini ada kasus lain nih. Selain pas ditagih itu galakan yang hutang, ini kadang ada juga orang yang udah minjem nih barang kita, tapi pas begitu dibalikin itu barangnya rusak. Atau misalnya pinjem power bank pas dibalikin tuh dibiarin aja kosong gitu, udah nggak diisi lagi. Nah ini yang bahaya nih. Nah sekarang saya mau tanya sama guru kita nih, sama Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz Afwan nih. Bagaimana jika barang kita dipinjamkan ke orang lain tapi pas dibalikin itu rusak, hukumnya gimana tuh? Mau penjelasannya Ustaz Syam? Baik, seluruh tabi guruku Ustaz Ahmad Khan, Habib Nabil, kemudian Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana jikalau barang yang dipinjamkan? Kalau tadi Habib Ayahanda berbicara tentang pinjaman uang. Betul. Kalau sekarang pinjamannya adalah barang. Betul. Bagaimana kalau pinjaman barang? Maka ketahui dasar asas daripada pinjaman barang itu adalah asas mengambil manfaat. Jadi manfaat daripada barang yang kita pinjam. Jadi kalau misalnya seperti pulpen tuh minjem bukan? Minjem. Bukan. Oh, Pulpen bukan. tuh minta. Minta. Kenapa? Kan dibalikin lagi. Dibalikin tapi tintanya berkurang. Oh iya benar juga. Nggak bisa Jadi lagi. bukan disebut pinjam tapi minta. Karena kita minta tintanya. Karena kalau pinjam adalah ketika meminjam barang maka sesuatu yang kita pinjam harus kembali seutuhnya. Sedangkan kalau seperti pulpen maka yang dikembalikan itu tidak seutuhnya karena berkurang tintanya. Maka subhanallah ini singgungan buat teman-teman yang pinjam motor tapi tidak diisi bensin kalau ini dibalikin. benar. Dia pinjamnya motor, pas balik-balik kosong Kosong. bensinnya. Pinjam mobil misalnya kan pulang-pulang nggak diisi bensinnya. Subhanallah. Maka kalau pinjam itu asas pemanfaatan barang yang kita pinjam, maka kembalikanlah seutuhnya. Kalau pas minjamnya subhanallah isinya yakni daripada 92, janganlah pulang dengan bukan 92 juga. Itu dia, Kalau Ustaz. pas dipinjam isinya adalah 95, jangan pulang dalam keadaan 92 karena yang Anda pinjam adalah 95 tadinya. Subhanallah. Yang kedua, pertanyaannya, jadi bagaimana kalau rusak? Ada 2 pendapat. Apabila dia meminjam lalu tidak sengaja merusak atau sengaja merusak, ya, sengaja atau tidak sengaja,
hati-hati atau sembrono, maka dia tetap wajib untuk mengganti barang yang dia pinjam sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita pinjam sesuatu, motor misalnya kita pinjam, lalu ternyata di jalanan kita ada keserempet dikit atau misalnya terjatuh lalu merusak salah satu bagian, spionnya pecah satu, maka subhanallah mestinya dikembalikan dengan cara sudah mengganti daripada spion tadi sesuai dengan yang dia pinjam sebelumnya. Lu kan enggak sengaja Ustadz, enggak ada orang yang sengaja untuk kecelakaan. Jadi nggak ada orang yang sengaja untuk kecelakaan. Jadi mau sengaja atau tidak sengaja Anda pinjam dengan sempurna, maka kembalikan pula dengan sempurna. Pendapat yang kedua mengatakan wajib mengganti jikalau kerusakannya adalah disengaja. Namun kalau tidak sengaja tidak wajib untuk menggantinya. Tapi kami rasa yang fakir ilmu ini lebih memilih pendapat yang pertama. Kenapa pendapat yang pertama? Karena ya kami rasa yang minjemin tuh nggak mau tahu gitu loh. Ya, jadi Anda sudah pinjam dengan hal seperti itu. Namun hal-hal yang seperti ini bisa diselesaikan dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Kita tahu kalau misalnya ada suatu kecelakaan atau apa yang terjadi, kita boleh dengan cara menelponnya atau memberitahukannya. Namun suatu akhlak yang indah jikalau tanpa memberitahukan, ya kan kita kadang tidak enak gitu, mau suruh ganti kasihan gitu ya, mau disuruh ganti ininya juga dia pasti nggak mampu, maka ya udah kita lah yang meminjam yang harusnya tahu diri, karena memang ketika meminjam itu yang kita ambil adalah manfaatnya bukan barangnya. Kalau sudah kita ambil manfaatnya maka barang yang kita pinjam harusnya kembali seutuhnya kepada sang pemilik. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah ini ternyata Islam juga mengajarkan bagaimana adab di saat mengembalikan barang. Jadi yang kita ambil itu manfaatnya. Jadi nanti saat kembalikan juga manfaatnya masih tetap ada gitu ya. Tetap masih bisa. Kayak misalnya minjam mobil nanti pas dibalikin itu udah gak bisa jalan lagi. Rodanya berkurang satu, itu manfaatnya udah gak ada. Berarti udah salah ya Ustaz Syam ya. Nah ini penting banget ini dicatat ya jamaah. Masya Allah, baik nih. Kita bicara soal hutang. Nah tadi Ustadz Syam menjelaskan bagaimana kalau kita mengembalikan barang yang rusak. Nah sekarang aku mau tanya nih, kadang kalau misalnya sama keluarga atau sama teman akrab, itu minjem barang itu meskipun cuma baju, jaket, kadang ada beberapa orang yang udah nggak izin dulu gitu. Baik jamaah, setelah ini juga nanti kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi untuk jamaah yang di rumah yang ada pertanyaan, boleh kirim pertanyaannya ke kolom komentar sosial media Islam Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.